Halo, di pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tugas pertemuan 9 sampai dengan 15, yaitu jenis-jenis cybercrime. Perkenalkan, nama saya Riko Junior Simatupang dan teman saya yang mempresentasikan juga Muhammad Rifali Bihaki. Apa itu cybercrime? Cybercrime bermula pada awal 1970-an dari beberapa remaja yang telah merusak sistem telepon baru negara, yaitu dengan merubah otoritas, ditambah fasilitas universitas dengan kerangka utama komputer yang lebih besar. Dalam hal ini merupakan menjadi percobaan bagi para hacker. Jenis tapi pengertian cybercrime yang lebih luas, yaitu cybercrime merupakan sebuah tindakan kejahatan atau tindakan kriminal yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media kejahatannya, khususnya di dunia internet. Tentunya, jika ada kejahatan, pasti ada hukum yang mengatur tentang kejahatan tersebut. Jadi, hukum yang mengatur kejahatan tentang cybercrime disebut dengan cyber law. Apa itu cyber law? Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang atau perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet dan elektronik yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Langsung saja kita bahas tentang pertemuan 9, yaitu salah satu jenisnya unauthorized access to computer system and service. Apa itu unauthorized access to computer system and service? Unauthorized access to computer system and service merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang memasukinya. Contoh kasus dari jenis kejahatan ini yaitu peretasan akun Facebook. Polda Sulsel menerima laporan soal peretasan akun Facebook dari warga Makassar yang bernama Iwayan Wijaya pada Juli 2019. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan bahwa tersangka JF menerobos akses dan mengambil alih akun Wayan dengan teknik tertentu, serta mengganti nama dan identitas. Tersangka telah berhasil meretas setidaknya 5 akun pemegang admin grup Facebook. Korbannya tersebar di sejumlah daerah Indonesia. Sasarannya selalu akun yang memegang grup tersebut berisi banyak anggota, karena bisa dengan mudah dijual. Polda Sulawesi Selatan menetapkan tersangka dan dijerat pasal 46 ayat 3 junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Jadi di sini saya akan mengutip lebih dalam tentang motif pelaku. Motif sendiri yaitu meretas akun Facebook secara ilegal dan menjual akunnya. Sementara modus meretas akun admin grup Facebook agar bisa menguasai grup. Sementara saya akan menulis penanggulangannya. Jadi di sini saya mengatakan penanggulangannya, buatlah kata sandi Anda yang kuat agar kata sandi Anda tidak mudah diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan jangan sesekali memberikan kata sandi Anda kepada seseorang yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak Anda percayai. Hukum yang mengatur tentang unauthorized access to sistem komputer tertulis dalam beberapa pasal. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Itu pasal 167 KUHP, pasal 406 ayat 1 KUHP, pasal 282 KUHP, pasal 376 KUHP, pasal 112 KUHP, pasal 362 KUHP, pasal 372 KUHP. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yaitu terletak di pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 45 ayat 1. Demikian. Jadi saya langsung lanjut saja tentang pertemuan 10, yaitu salah satu jenisnya juga illegal content. Apa itu illegal content? Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke dalam dunia internet tentang sesuatu yang tidak benar dan dianggap melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. Jadi di sini saya juga telah mendapat contoh kasus dari illegal content. Contoh kasus illegal content yang sering terjadi itu di bidang pornografi, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, ataupun menyebarluaskan material berbau pornografi, cabul, mengekspos hal-hal yang tidak pantas dilihat, dan ini bisa menjadi salah satu alasan yang merusak generasi bangsa. Ada juga kasus yang sering terjadi dan sering marak terjadi, adalah pemalsuan berita yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara menyebarkan berita yang tidak benar dan
saya telah menemukan tindak kejahatan ini adalah tindak kejahatan murni di mana orang tersebut dengan sengaja melakukan tindak kejahatan yang tindak kejahatan tersebut yaitu dengan melakukan pengerusakan, pencurian, dan tindakan tidak terpuji terhadap suatu sistem komputer. Sementara penyebabnya, ada beberapa penyebab yang telah saya simpulkan, itu sistem keamanan jaringan yang lemah, akses internet yang tidak terbatas, itu kelalaian pengguna komputer, atau ingin mengambil keuntungan sendiri dari kasus illegal content yang diambil. Sementara untuk penanggulangannya, saya telah mencatat 3 kasus penanggulangannya, itu perlunya adanya keamanan atau inskripsi terhadap data yang kita simpan di dunia internet agar data kita tidak mudah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, tidak memasang gambar atau foto profil yang memancing seseorang untuk merekayasa foto kita tersebut. Sementara yang terakhir, meningkatkan keamanan sistem jaringan komputer. Di sini saya juga telah mengatur tentang atau mencatat tentang saber law hukum yang mengatur tentang illegal content. Yang pertama itu pasal 27 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang ITE. Itu yang kedua pasal 28 ayat 1 dan 2. Yang ketiga pasal 29 Undang-Undang ITE. Yang keempat pasal 30 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir pasal 31 Undang-Undang ITE. Setelah membahas tersebut, saya akan lanjut ke pertemuan 11 yaitu data forgery. Apa itu data forgery? Data forgery merupakan pemalsuan data atau dalam dunia cyber, forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan di surplus dokumen melalui internet. Contoh kasus data forgery itu pada tahun 2013, Facebook mengumumkan secara resmi akuisisinya bersama Instagram, aplikasi foto populer di smartphone, yang juga telah dirilis dalam versi Android. Diberitakan pula bahwa Facebook telah membayar dengan perkiraan 1 miliar. Wow, cukup banyak. Atau sekitar 266 miliar pound sterling. Maaf, saya ulang, 1 miliar dolar. Atau sekitar 296 miliar pound sterling dalam pengambilan saham tersebut. Dalam hal ini, penjahat cyber melihat adanya peluang dan mulai mengambil keuntungan dari kepopuleran Instagram. Trend Micro, perusahaan keamanan terdepan, telah menemukan web palsu yang mengajak user untuk mendownload link installer Instagram tersebut ke ponsel Android. Untuk motif tersendiri, pemalsuan dengan cara mendapatkan data terlebih dahulu, kemudian pelaku membuat website fake atau website bohongan yang sama dengan website aslinya. Yang kedua, pelaku memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya ilegal, hanya saja penggunaannya disalahgunakan. Sementara untuk penyebabnya yaitu kemajuan teknologi internet, ada juga faktor ekonomi dan juga faktor politik. Kalau faktor politik sendiri itu digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Sementara untuk penanggulangan itu verifikasi akun Anda. Perlunya ada sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat, penyediaan web menggunakan inskripsi untuk meningkatkan keamanan. Saberlaw atau hukum yang mengatur tentang data forgery. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE pasal 30 ayat 1 ayat 1, 2 dan 3. Pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 ayat 6. Demikian, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, pertemuan 12, Cyber Espionage. Latar belakangnya ialah seperti awal mula penyerangan di dunia cyber pada tahun 1988 atau lebih dikenal dengan istilah cyber attack. Nah, pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah virus yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke dalam internet. Pada saat itu usia dia ialah sekitar 16 tahun dan bernama Richard Prince atau dengan dijuluki dengan The Hacker. Ia ditahan karena masuk secara ilegal ke dalam data NASA. Nah, maksud dan tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui undang-undang cyber espionage, mengetahui kejahatan apa saja yang ada di dunia maya, mempelajari hal yang tidak boleh diterapkan. Nah, definisi cyber espionage ialah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi, yaitu bisa bersifat pribadi yang sensitif, kepemilikan atau rahasia alam.
itu dari individu atau saingan, antar kelompok, antar pemerintah, ataupun musuh pribadi yang bersifat seperti tentang ekonomi, atau keuntungan politik, militer, dan sebagainya yang terhubung ke dalam jaringan internet. Nah, terus faktor pendorong pelaku cyber espionage ialah faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya pun dibagi menjadi 3 macam, yaitu ialah kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, serta komunitas. Terus ada pula metode mengatasi cyber espionage, yaitu dengan cara bermitra dengan pakar keamanan informasi, tahu mana aset perlu dilindungi, tahu mana kerentanan Anda berbohong, memperbaiki atau mengurangi kerentanan, memahami lawan berkembang, taktik, teknik, dan prosedur, bersiaplah untuk mencegah serangan, mendeteksi cepat dan respon, memiliki rencana jatuh kembali, pastikan pemasok infrastruktur kritis belum dikompromikan. Terus infrastruktur TI perlu penting. Sebuah bangsa tidak harus benar-benar tergantung pada internet. Nah, cara pencegahannya ialah perlu adanya cyber law, perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, terus penyedia web-web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Terus para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum masukkan data-datanya di internet. Sekian. Ya, pertemuan 13, Cyber Sabotage and Extortion. Ya, masalahnya itulah adalah apa sih itu cyber sabotage and extortion? Apa contoh kasus dari cyber sabotage dan extortion? Terus undang-undang apa saja mengatur cyber sabotage dan extortion? Terus bagaimana penanggulangan cyber sabotage dan extortion? Terus definisinya adalah itu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Nah, terus penanggulangan cyber sabotage and extortion adalah tuh pertama mengamankan sistem, terus penanggulangan globalnya tuh melakukan secara modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, terus meningkatkan kesadaran warga mengenai masalah cybercrime, terus meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, tribunal, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Terima kasih. Pertemuan 14, Offense Against Intellectual Property. Apa sih maksud dan tujuannya? Ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya karya orang lain, meningkatkan kesadaran akan pentingnya arti dari hak cipta orang lain, memahami dampak negatif dari masalah-masalah di atas, terus memberikan informasi tentang hak cipta internet kepada kami sendiri pada khususnya dan masyarakat yang membaca pada umumnya. Terus pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif atau pemegang hak cipta mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Terus bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta di internet, mengunduh secara ilegal, menggunakan karya orang lain tanpa izin, terus membuat situs-situs porno tanpa izin pihak-pihak tertentu, terus menghina, mencela atau merugikan orang lain di dunia maya atau di sosial media. Terus ada juga pembobolan situs resmi. Nah, seperti itu. Pertemuan 15, Infringement of Privacy. Apa sih itu infringement of privacy? Ialah kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Nah, faktor penyebabnya itu adalah kesadaran hukum, faktor penegak hukum, dan faktor ketiadaan undang-undang.